Halo, saya Adila. Halo, saya Dea. Dea, kamu masih ingat pelajaran tentang getaran, gelombang, dan bunyi? Iya, aku masih ingat kok. Menurut kamu, apakah saat kita bermain gitar terjadi peristiwa getaran? Ya, saat senar gitar dipetik, tampak adanya getaran yang terjadi. Getaran antara satu senar dengan senar yang lain dapat menimbulkan nada-nada yang indah. Apakah hanya senar gitar saja yang dapat menimbulkan getaran? Bukan hanya senar gitar saja yang dapat menimbulkan getaran, bandul jika bergerak bolak-balik akan menimbulkan getaran juga. Selain itu, pegas jika diberikan beban bisa bergerak bolak-balik juga. Begitu ya. Iya. Oh iya, kamu tahu gak perbedaan getaran dan gelombang? Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang, sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat. Terdapat dua jenis gelombang berdasarkan medium atau zat perantaranya, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merambat memerlukan medium atau zat perantara, bisa melalui udara, zat padat maupun zat cair. Sedangkan gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa memerlukan medium atau zat perantara, misalnya gelombang cahaya matahari. Wah, bagus juga pemahaman kamu tentang getaran dan gelombang. Oh iya, pengetahuanku, gelombang mekanik terbagi menjadi dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ya, betul. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Gelombang transversal ini terdapat pada gelombang air atau ombak di laut. Ngomong-ngomong tentang ombak, apakah kamu mau ikut pergi ke pantai bersamaku? Oke, saya mau ikut. Baiklah, kalau begitu kita berangkat sekarang ya. Wah, benar apa yang kamu bilang sebelumnya. Lihatlah ombak-ombak tersebut, terlihat seperti gelombang transversal. Iya, namun juga ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh dari gelombang longitudinal yaitu pada pegas. Ketika pegas digetarkan ke depan, maka arah rambatnya pun akan ke depan. Itulah kenapa disebut sejajar. Selain pada pegas, gelombang longitudinal terdapat juga pada gelombang bunyi walaupun tidak kasat mata. Menurut kamu, bagaimana bunyi atau suara dapat dihasilkan? Menurutku, bunyi dihasilkan dari adanya getaran. Syarat bunyi dapat terdengar yaitu terdapat sumber bunyi, terdapat alat pendengaran, dan ada medium atau zat perantara, misalnya zat padat, cair, maupun udara. Perambatan bunyi pada zat padat ternyata lebih cepat dibandingkan pada zat cair maupun udara. Apakah kamu masih ingat berdasarkan frekuensinya, bunyi dikelompokkan menjadi berapa dan apa saja? Berdasarkan frekuensinya, bunyi dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Contohnya, manusia yang dapat mendengarkan bunyi ini. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Misalnya, lumba-lumba dan kelelawar yang dapat mendengar bunyi jenis ini. Bahkan, lumba-lumba dan kelelawar memanfaatkan bunyi pantul dari gelombang ultrasonik untuk mendeteksi benda-benda di sekitar, atau yang dikenal dengan istilah ekolokasi. Ternyata kamu pintar juga ya. Nah, untuk lebih memahami materi tentang bunyi, kita main games yuk. Games apa? Bermain alat musik. Oke, saya mau. Baiklah, sekarang ikut aku pergi ke gedung pertunjukan yuk.
Halo semua, untuk bermain games ini, kalian cukup klik alat musik yang kalian inginkan. Jika sudah, silakan klik tombol next ya. Wah, seru juga ya bermain alat musik. Kita bisa bermain sambil belajar dengan games ini. Iya, seru juga ya. Oh iya Dila, berhubung hari sudah sore, aku pamit dulu ya. Oke Dea, hati-hati di jalan ya. Iya Dila, kamu juga hati-hati di jalan ya. Makasih ya, sudah mau bertukar pikiran tentang materi getaran gelombang dan bunyi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.